Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Taman Nasional di Sulawesi Tenggara. Perkenalkan, nama saya Arniniar dengan NIM M1A1222080. Saya di sini sebagai moderator. Dan sebagai pemateri, yang pertama ada Muhammad Zulfikri dengan NIM M1A1221008. Yang ketiga ada Meli Cantika dengan NIM M1A1222020. Yang keempat ada Muhammad Aditya Safiuddin dengan NIM M1A1222056. Dan yang terakhir ada Michael Ferry dengan NIM M1A1222100. Baiklah, mungkin itu saja. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, dalam materi saya terdapat pokok bahasa, yaitu Taman Nasional Rawa Aupa Watumohai dan Taman Nasional Wakatobi. Yang pertama itu Taman Nasional Rawa Aupa Watumohai. Taman Nasional Rawa Aupa Watumohai adalah salah satu wilayah pelestarian dan perlindungan keanekaragaman hayati yang berada di Pulau Sulawesi. Kawasan seluas 105.194 hektar ini berada di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara. Taman Nasional Rawa Aupa Watumohai memiliki bentang alam kawasan yang cukup bervariasi, namun sebagian besar didominasi dengan lahan basah. Meski Rawa Aupa Watumohai tidak terkenal 8 taman nasional lain yang ada di Sulawesi, seperti Bunaken, Bogani Nani Wartabone, Bartimurung Bulu Saraung, Lorelindu, Rawa Aupa Watumohai, Takabone Rate, Togian, dan Wakatobi. Namun manfaat yang diberikan sangat besar terhadap kelestarian hayati. Selanjutnya ada sejarah dan taman lokasi nasional. Taman Nasional Rawa Aupa Watumohai berada di antara 4 kabupaten. 4 kabupaten tersebut adalah Kabupaten Konawe, Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Kolaka, dan Kabupaten Bombana. Untuk dapat masuk ke kawasan Rawa Aupa Watumohai, kita dapat meminta izin ke Balai Taman Nasional yang terletak di dalam Poros Bombana, nomor 157 Lanuwalu, Kecamatan Pinanggia, Kabupaten Konawe Selatan. Pada tanggal 6 Maret 2011, kawasan Rawa Aupa Watumohai juga ditetapkan sebagai situs Ramsar, yakni wilayah lahan basah guna tujuan konservasi. Hal ini menunjukkan bahwa Taman Nasional ini mempunyai peranan penting terhadap kelestarian bumi. Topografi di Rawa Aupa Watumohai cukup bervariasi, dari datar, bergelombang, sampai dengan berbukit-bukit. Topografi ini juga lah yang bentuk bentang alam yang menarik. Saya akan memberikan pemaparan dari teman kelompok saya. Baik, langsung saja. B. Kekayaan alam TN Rawa Aupa Watumohai. Sebagaimana telah disebutkan, kawasan Taman Nasional Rawa Aupa Watumohai mempunyai beberapa tipe vegetasi. Seluruh tipe vegetasi ini menjadi tempat tinggal untuk berbagai jenis flora dan fauna. Ekosistem, ada 5 jenis ekosistem yang membantu kawasan Taman Nasional Rawa Aupa. Kelima jenis ekosistem tersebut adalah ekosistem hutan rawa, ekosistem hutan pantai, ekosistem hutan rendah, ekosistem bakau atau ekosistem mangrove, dan ekosistem padang savana. Fauna, terdapat sekitar 155 spesies burung yang menghuni kawasan ini dengan 37 spesies antaranya merupakan satwa endemik. Salah satu jenis burung yang sangat khas adalah burung kacamata Sulawesi yang mempunyai ciri khas lingkaran mata di sekeliling matanya. Spesies ini sempat dinyatakan punah, namun kemudian terlihat kembali. Flora, jenis tumbuhan yang ada di Taman Nasional Rawa Aupa Watumohai diketahui berjumlah kurang lebih 323 spesies. Beberapa di antaranya jenis flora yang cukup mendominasi, yaitu
agel lontar, bambu berduri, pandan, serta semak belukar. Selanjutnya C. Pariwisata Taman Nasional Rawa Opa Watu Mohai. Padang Sabana merupakan pesona yang paling indah di Taman Nasional Rawa Opa Watu Mohai dengan luas area mencapai 23.000 hektar. Ketika berada di sini, pengunjung akan menyaksikan hamparan padang lengkap dengan beberapa jenis flora seperti bambu, semak belukar, dan lontar, hutan dan mangrove. Hutan rawa dan mangrove. Salah satu kawasan yang juga dikembangkan sebagai tempat pariwisata di Taman Nasional Rawa Opa Watu Mohai adalah hutan rawa. Pengembangan pariwisata ini baru mulai dilakukan pada tahun 2018 bersama 3 sektor lainnya, yaitu pertanian, perikanan, dan pariwisata. Wisata budaya. Secara umum, masyarakat sekitar Taman Nasional mempunyai mata pencaharian yang berkaitan dengan hasil alam. Misalnya, untuk memperoleh ikan, masyarakat sering mencari di area perairan Taman Nasional. Selain itu, masyarakat juga sering menggunakan hasil alam untuk membuat kerajinan tangan. Salah satu hasil kerajinan yang manfaatnya hasil alam adalah kerajinan ikat pandan atau dikenal sebagai totole. Berinkarnasi dengan masyarakat sekitar dapat membuat pengunjung mengenal lebih dalam bagaimana kegiatan dan proses untuk menghasilkan kerajaan ini. Itulah tadi paparan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang Taman Nasional Wakatobi. Taman Nasional Wakatobi merupakan pusat konservasi alam yang ada di Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara. Taman Nasional Wakatobi dibentuk melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 7661 KPTS periode 2-2002 yang ditekankan pada tanggal 19 Agustus 2002. Luas lahan Taman Nasional ini mencapai 1,39 juta hektar dan di dalamnya terdapat 25 gugusan terumbu karang sepanjang 600 km. Pembentukan Taman Nasional Wakatobi sudah dimulai sejak tahun 1989. Pada saat itu, wilayah Wakatobi merupakan kawasan konservasi laut yang ditetapkan oleh survei yang diselenggarakan oleh Konservasi Alam atau Kehutanan. Dalam survei tersebut, terungkap bahwa Wakatobi memiliki sumber daya alam laut yang sangat melimpah. Kandungan laut di Wakatobi di antara lain adalah terumbu karang, berbagai jenis ikan, dan hingga keanekaragaman hayati yang memiliki panorama laut yang sangat memukau. Dari konservasi laut, Kepulauan Wakatobi kemudian diubah menjadi Taman Nasional. Kemudian pada tanggal 9 Agustus 2022, kawasan ini secara resmi ditetapkan sebagai Taman Nasional Wakatobi. Mengingat sudah menjadi taman, maka tidak hanya fokus pada laut saja, tetapi yang ada di daratan. Membahas tentang ekosistem perairan Taman Nasional Wakatobi. Taman Nasional Wakatobi sama seperti taman nasional lain yang menyimpan dan melestarikan keanekaragaman hayati di dalamnya. Terlebih, Taman Nasional Wakatobi berada di Coral Triangle atau segitiga terumbu karang. Coral Triangle adalah istilah yang mengacu pada wilayah seluas 6 juta kilometer yang membentang dari Malaysia, Indonesia, Kepulauan Solomon hingga Timur Leste. Fenomena adanya Coral Triangle ini membuat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan tanggal 9 Juni sebagai Coral Triangle Day bagaimana disinggung sebelumnya.
Berikut bagian C tempat wisata di Taman Nasional Wakatobi. Yang pertama yaitu Pulau Wangi-Wangi. Pulau Wangi-Wangi merupakan gerbang pertama untuk menjelajahi keindahan Taman Nasional Wakatobi. Di pulau ini, pengunjung dapat menyaksikan keindahan matahari terbit di horizon selagi lumba-lumba berenang mengelilingi perahu. Yang kedua, Pulau Tomia Selama. 10 tahun terakhir, Pulau Tomia sudah dikenal sebagai situs dalam bagi para pecinta alam. Di Pulau Tomia terdapat kurang lebih 40 situs selam yang sudah dinamakan dan dipetakan. Salah satu terumbu karang yang menantang sekaligus cantik yang kerap menjadi incaran para penyelam veteran adalah terumbu karang Roma. Yang ketiga itu Pulau Kaledupa. Pulau Kaledupa ini dikelilingi oleh hutan mangrove dan pohon kelapa yang menawarkan atmosfer damai dan tenang. Laut yang jernih, pasir yang putih, pohon kelapa yang bergoyang dan suara ombak yang menyapa pantai menjadikan pulau ini tempat yang pas untuk bersantai. Sekian dari saya, terima kasih.